Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan diskusi hasil kelompok kami, yaitu PPH pasal 25 dan 26 yang beranggotakan saya sendiri, Malisa Prasika dengan NIM 077, Santi Mugi Lestari dengan NIM 080, Adelia Kusumayani dengan NIM 098. Pengertian PPH 25. Pajak penghasilan 25 adalah jenis pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah jenis pajak tersebut untuk meringankan beban dari wajib pajak, karena kredit pajak atau pajak yang terutang harus dilunasi dalam kurun waktu 1 tahun yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan sejak penghasilan surat penghasilan atau SPT tahunan PPH. Menghitung angsuran bulanan. Wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal 21 dan pasal 23. Yang kedua, pajak penghasilan yang dipungut dalam pasal 22. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Dalam pasal 24, kemudian dibagi 12. Perhitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perhitungan angsuran PPH pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. Contohnya, pajak penghasilan yang terutang untuk tuan hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 50 juta, pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama adalah pemotongan PPH pasal 21 melalui pemberian kerja sebesar 15 juta. Yang kedua adalah pemungutan PPH pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Ada yang ketiga, PPH pasal 23 oleh penyelenggaraan kegiatan sebesar 2.500.000. Yang keempat ada pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000. Seluruhnya dapat dikredit sebagai PPH pasal 24. Selanjutnya slide kelima, yaitu yang ketiga perhitungan angsuran PPH pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. Angsuran bulanan PPH pasal 25 untuk tahun 2017 sebagai berikut. PPH menurut SPT tahunan PPH tahun 2016 sebesar 50 juta. Pengurangan atau kredit pajak tahun 2016, PPH pasal 21 sebesar 15 juta, PPH pasal 22 sebesar 10 juta, PPH pasal 23 sebesar 2.500.000, PPH pasal 24 7.500.000, total kredit pajak 35 juta, dasar perhitungan angsuran 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan pada PPH pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 15 juta dibagi 12, sehingga hasilnya menjadi Rp1.250.000. Selanjutnya 4. Penghitungan angsuran PPH pasal 25 bagi wajib pajak badan. Contohnya, PT ABC merupakan perusahaan yang memiliki penghasilan bruto sebesar 70 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar dari hasil pembukuan. Karena peredaran bruto pada PT ABC telah melebihi 50 miliar, maka perhitungan PPH disesuaikan dengan pasal 17 ayat 2A, yakni menggunakan tarif sebesar 25%. Maka PPH yang terhutang adalah peredaran brutonya sebesar 70 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar, maka PPH badannya 25% dikali 5 miliar, sehingga hasilnya 1. Selanjutnya yang kelima, menghitung angsuran PPH untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH.
Contohnya, apabila surat pemberitahuan pajak penghasilan pada contoh 1 atau pada wajib pajak orang pribadi disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016. Misalnya, besar angsuran pajak pada bulan Desember 2016 adalah 1 juta, sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing sebesar 1 juta. Yang keenam, menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak yang lalu. Contohnya, wajib pajak PT Pardana pada tahun 2016 melaporkan SPT tahunan PPh dengan jumlah PPh terhutang sebesar 125 juta. Pajak-pajak yang telah diturunkan melalui pemotongan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta. Yang kedua, PPh pasal 23 atas sewa, dividen, dan lain-lain sebesar 10 juta. Yang ketiga, pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 25.750.000. Dari jumlah tersebut, yang boleh dikreditkan sebesar 20 juta. Surat pemberitahuan tahunan PPh yang disampaikan pada tanggal 30 April 2017. Angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar 3 juta rupiah. Pada bulan Agustus 2017 menerima surat ketetapan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh tahun 2017 adalah 4 juta rupiah. Besarnya pajak dalam tahun 2017 dihitung sebagai berikut. 1. Angsuran PPh bulan Januari sampai dengan Maret 2017 sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2016 yaitu 3 juta rupiah. 2. Angsuran PPh bulan April sampai dengan Agustus 2017 itu seperti PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2006 125 juta rupiah. Kredit pajak tahun 2016 PPh pasal 22 50 juta rupiah, PPh pasal 23 10 juta rupiah, PPh pasal 24 20 juta rupiah. Total kredit pajak 80 juta rupiah. Dasar penghitungan angsuran 45 juta rupiah besarnya pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP setiap bulan mulai April sampai dengan Agustus 2017 adalah 45 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 3.750.000 rupiah. 7. Pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. 8. Tarif dan penghitung PPh pasal 26. Tarif 20% dari penghasilan bruto. PT Cipta adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Agustus 2001, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada Suyang sebagai pengarang cerita. Ninja Hattori Suyang adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Cipta 20% dikali 100 juta rupiah sama dengan hasilnya 20 juta rupiah. Kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. PT Aksara merupakan perusahaan persewaan gedung kantor pada tahun 2016. Perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri. Building Life premi yang dibayar oleh PT Aksara kepada Building Life sebesar 1 miliar sehingga PPh
pasal 26 yang dipotong oleh PT Aksara 20% dikali 50% dikali 1 miliar sama dengan 100 juta rupiah. 3. PPh pasal 26 20% dikali penghasilan kena pajak dikurangi PPh terutang. Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17.500.000.000. PPh pasal 26 dihitung sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 17.500.000.000, PPh terutang 25% dikali 17.500.000.000 kurangi 4.375.000.000. Penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar 13.125.000.000. PPh pasal 26 yang terutang 20% dikali 13.125.000.000 sama dengan 2.625.000.000. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia atas penghasilan sebesar 13.125.000.000 tidak dipotong PPh